Bab 1341, Merebut Pedang. Julian membisikkan beberapa kata di telinga Alif dan Yelena. Wajah kedua orang itu tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Alif mengangguk dan berkata, ya, metode ini akan berhasil. Julian segera berdiri dan berjalan menuju pria berjubah emas tidak jauh dari sana, mengepalkan tangannya dan berkata, Julian, dari dunia luar, bertahun-tahun yang lalu, seorang biksu tak dikenal memasuki klan laut dan mempelajari ilmu pedang yang tak tertandingi di klan laut. Saya juga seorang kultivator pedang. Saya mengetahui bahwa ilmu pedang klan laut sangat kuat, jadi saya datang di sini untuk menantangnya. Mendengar ini, pria berjubah emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dengan sudut mulut terangkat dengan senyuman lucu, tantang klan saya. Ya, Julian tampak serius. Hanya kamu. Pria berjubah emas memandang Julian. Julian tidak memperhatikan auranya sendiri. Pria berjubah emas juga melihat kultivasi Julian. Benar, hanya aku. Julian berbicara dengan momentum besar dan tanpa rasa bersalah sama sekali. Percakapan keduanya menarik perhatian banyak orang di kedai tersebut, dan terjadilah banyak perbincangan. Dari mana manusia asing ini mendapatkan keberanian? Jika kamu berani menantang klan kami, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Julian memandang pria berjubah emas dan berkata dengan tenang, dalam pertarungan 1 lawan 1, saya menantang semua makhluk klan laut. Siapapun yang mengira mereka memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi dapat menerima tantangan saya. Pria berjubah emas mengambil pedang di atas meja dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dia berkata, pertempuran di arena kota. Mendengar ini, Julian berbalik, menatap Alif, dan berbisik, dengar, saya akan menjawab ya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mengikuti pria berjubah emas, dia berjalan menuju arena di kota. Cepat, lihatlah. Cepat, saksikan keseruannya. Manusia asing akan menantang para jenius dari sekte pedang. Banyak makhluk di kedai mengejarnya dan menyebarkan berita pada saat yang bersamaan. Pria berjubah emas tidak lain adalah murid dari sekte pedang klan laut. Dia adalah seorang jenius dengan bakat yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, tapi dia dihukum karena melanggar aturan sekte tersebut. Dikirim ke kota terpencil ini untuk menjaga keamanan publik. Orang luar menantang kejeniusan pedang, yang menyebabkan kegelisahan di seluruh kota. Saat ini, istana tuan kota. Seorang pria parubaya berdiri di depan seorang pria tua, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, Tetua, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda kali ini, dan saya akan menyebarkan berita dan membiarkan semua orang-orang muda berbakat di kota bergabung dalam kompetisi militer. Ya, orang tua itu mengangguk sedikit. Orang tua ini adalah orang tua yang sama yang membuka formasi sebelumnya dan membiarkan Julian dan yang lainnya masuk. Dia adalah tetua dari sekte pedang klan laut. Dia datang ke kota ini kali ini untuk memilih beberapa orang berbakat dengan kemampuan yang baik. Pada saat ini, seorang tentara bergegas masuk. Tuan kota, ada manusia asing yang ingin menantang jenius sekte pedang klan laut. Apa, tantang jenius klan laut itu? Pria parubaya itu tercengang. Tetua paviliun pedang klan laut yang duduk juga tampak bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Prajurit itu berkata, saya juga tidak tahu. Sekarang berita telah menyebar bahwa jenius sekte pedang Ragnar dan orang luar telah pergi ke arena kota. Haha, menarik. Tetua paviliun pedang klan laut mengelus janggut putihnya, tersenyum tipis, dan berkata, ayo pergi dan melihat. Saat ini, arena di kota. Arena ini sangat luas, dengan radius puluhan kilometer, terdapat formasi yang menjaga arena, dan terdapat beberapa lingkaran cahaya emas di sekitarnya. Saat ini, ada dua orang berdiri di atas ring. Salah satunya adalah Julian. Salah satunya adalah Ragnar yang jenius dari paviliun pedang klan laut. Keduanya saling memandang. Ragnar memegang pedang panjang di tangannya, dia perlahan membuka tangannya, mengambil pedang di tangannya, dan perlahan membuka aura pedangnya. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Julian di depannya, dan dengan senyum lucu di wajahnya, dia berkata, namamu Julian, kan? Harap ingat nama saya Ragnar, dan saya seorang murid paviliun pedang klan laut. Julian tidak memahami klan laut, dia juga tidak tahu sekte macam apa paviliun pedang klan laut itu. Namun, dia tahu bahwa Ragnar sangat kuat dalam ilmu pedang. Pedang panjang di tangan Ragnar terhunus, dan seluruh auranya berubah. Aura yang berubah di tubuhnya menjadi ganas, seperti binatang buas yang hendak melepaskan diri dari kandangnya, meledak dengan amarah yang hebat. Ragnar, caramu berlatih ilmu pedang sangat berbahaya. Merasakan aura lawan, Julian tidak bisa tidak mengingatkannya, saya menyarankan Anda untuk berhenti berlatih. Jika Anda terus berlatih, Anda tidak akan bisa mengendalikan pedangnya sendiri. Hehe. Ragnar tertawa. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bahkan belum memasuki negeri dongeng, dan kamu masih mengarahkanku ke sana. Juga, tahukah kamu apa itu pedang? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya bisa merasakan bahwa begitu pedang di tangan Anda terhunus, aura di tubuh Anda menjadi ganas, dan energi kekerasan yang mengerikan keluar dari tubuh Anda. Jika kamu terus berlatih, kamu akan kehilangan akal sehat karenanya. Pada saat ini, para tetua paviliun pedang klan laut telah tiba. Begitu dia tiba,
dia mendengar kata-kata Julian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggut putihnya, dan berkata sambil terkekeh, anak laki-laki ini, di usia yang begitu muda, benar sekali. Ambil pedangku. Ragnar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Julian. Dia memegang pedang panjang dan menikam Julian dengan keras. Begitu pedang itu keluar, cahaya pedang yang menakutkan memenuhi udara. Cahaya pedang itu satu langkah lebih cepat dan memimpin untuk menyerang Julian. Julian berdiri di sana, tidak bergerak seperti gunung, energi pedang menyerangnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ragnar muncul di depan Julian dalam sekejap, tetapi pedang di tangannya tidak menusuknya, tetapi tetap berada beberapa sentimeter di depan dadanya. Kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Julian tersenyum tipis dan berkata, untuk menghadapimu, tidak perlu menggunakan pedang, dan selain itu, kamu telah dikalahkan. Saya. Ragnar ingin membalas. Namun, dia ingat. Baru saja, energi pedangnya menyerang Julian, tetapi tidak membahayakan dirinya. Energi pedangnya mengandung kekuatan kekerasan. Setelah energi pedang keluar, hampir tidak ada orang di alam yang sama yang dapat menahannya, tetapi Julian dengan mudah menahan energi pedangnya. Namun, dia tidak akan mengaku kalah. Nak, tarik pedangmu. Dia berkata dengan dingin. Julian tersenyum tipis, dan saat ini, dia bergerak. Tubuh itu muncul di depan Ragnar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sebelum Ragnar dapat bereaksi, pedang panjang di tangannya telah direnggut. Pada saat Ragnar bereaksi, Julian sudah memegang pedangnya dan menempelkannya ke dadanya. Dari saat dia mengambil pedang hingga saat pedang itu menempel di dadanya, rangkaian hal ini hanya terjadi dalam kilatan petir. Kamu, ini. Ragnar tampak kaget. Alamnya telah mencapai alam abadi tingkat ke-8, dan yang di depannya bahkan belum memasuki alam abadi, tetapi pedangnya diambil, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Berapa kecepatan ini? Julian tersenyum tipis. Dari segi alam tidak sebaik Ragnar. Dari segi kekuatan energi sejatinya, ia juga lebih lemah dari Ragnar, karena energinya bukan lagi energi sejati, melainkan kekuatan abadi. Namun dalam hal kecepatan dan pemahaman pedang, dia benar-benar menghancurkan Ragnar. Julian dengan santai melemparkan pedang di tangannya dan berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, saya pikir ilmu pedang klan laut begitu kuat, tapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Bab 1342. Penatua naik ke atas panggung. Julian tampak kecewa. Saat dia berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ring, mendatangi Alif dan Yelena, dan berkata, ayo pergi, ilmu pedang klan laut sangat sampah, itu tidak sebanding dengan tantanganku sama sekali. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas bergema di telinga semua orang yang hadir. Ragnar berdiri di atas ring, merasa terhina. Dia awalnya adalah seorang jenius dari sekte Paviliun Pedang Klan Laut. Dia sangat berbakat dalam ilmu pedang, dan dia mempraktikkan ilmu pedang yang paling sulit di sekte pedang. Namun, karena dia memiliki temperamen buruk dan membuat kesalahan, dia dikirim ke kota tepi ini untuk menjaga keamanan publik. Kata-kata Julian seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Tidak apa-apa untuk menghinanya, tetapi Anda sama sekali tidak boleh menghina sektenya. Dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan Julian. Pedang di tangannya menghalangi jalan Julian. Apa, kamu tidak menerimanya? Julian memandangnya. Ragnar tampak agak sedih dan berkata, hanya karena kamu mengalahkanku bukan berarti kamu sangat kuat, dan kamu tidak mengalahkanku dengan ilmu pedang. Terlebih lagi, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina sekteku. Ilmu pedang dari sekte pedangku, ilmu pedang apapun akan menghancurkan dunia luar. Julian tersenyum dan berkata, maksudmu, aku tidak mengalahkanmu dengan ilmu pedang, jadi kamu tidak yakin, dan kamu ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang. Ya. Ragnar mengangguk dan berkata, saya ingin bersaing dengan Anda dalam ilmu pedang. Ini hanya ilmu pedang, ini bukan tentang alam, ini bukan tentang kekuatan-kekuatan abadi. Ini hanya tentang ilmu pedang. Apakah Anda berani? Dalam pandangan Ragnar, Julian menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasi aslinya, yang membuatnya berpikir bahwa alam Julian bahkan belum memasuki negeri dongeng, tetapi alam asli Julian sebenarnya sangat kuat. Itu sebabnya dia ingin bersaing dengan Julian dalam ilmu pedang. Dengan ilmu pedang yang dipelajarinya, tidak sulit untuk mengalahkan Julian. Baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu. Julian berbicara dengan tenang. Bersaing dengannya dalam ilmu pedang. Itu bukan salahnya, ilmu pedangnya bahkan membuat dirinya takut. Ilmu pedangnya dipelajari dari inkarnasi Dao Surgawi, dan ilmu pedang inkarnasi Dao Surgawi adalah yang terbaik di dunia. Ragnar memasuki ring lagi. Julian juga memasuki ring. Ragnar menghunus pedangnya, mengarahkannya ke Julian, dan berkata dengan keras, cabut pedangmu, biarkan aku melihat apakah ilmu pedangmu sama gilanya dengan milikmu. Pikiran Julian bergerak, dan pedang naga pertama di rumah abadi muncul di tangannya. Sambil memegang pedang naga pertama, dia melihat Ragnar di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, ayo bergerak. Ragnar mendengus dingin. Segera setelah itu, dia segera mengirim. Saya melihatnya menikam Julian dengan cepat dengan pedang panjang. Kecepatannya cukup cepat. Yang dia gunakan adalah seperangkat keterampilan khusus sekte pedang. Ilmu pedang ini secepat kilat.
Kecepatannya sangat cepat sehingga musuh tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi, dan kecepatannya sangat tinggi sehingga musuh tidak dapat menangkisnya. Namun menurut Julian, ilmu pedang ini penuh dengan kekurangan. Tepat ketika dia hendak muncul di depan Julian, Ragnar mengubah taktiknya. Julian tersenyum tipis, memegang pedang naga pertama, dan langsung menangkap formasi rusak Ragnar. Pedang naga pertama di tangannya menekan pedang di tangan Ragnar, meluncur melintasi tubuh pedang, dan langsung menyerang titik-titik vital di tubuhnya. Ragnar dengan cepat mengubah gerakannya dan memutar pedang di tangannya, mencoba memblokir pedang Julian. Namun, Julian sudah menduganya. Dia juga mengubah gerakannya, dan saat dia mengubah gerakannya, pedang naga pertama menempel di dada Ragnar. Rangkaian kejadian ini hanya terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat hingga Ragnar bahkan tidak bereaksi, pedang sudah muncul di dadanya. Apakah ada hal lain yang bisa kamu katakan? Julian menaruh pedangnya di dada Ragnar dan berbicara dengan tenang. Saat ini, Ragnar memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dalam kompetisi ilmu pedang murni dengan Julian, dan dia akan kalah total sehingga hampir tidak ada ruang baginya untuk melawan. Aku kalah. Setelah beberapa saat, dia menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Jadi, ilmu pedangmu sebagai sekte pedang adalah sampah. Tidak. Ragnar berteriak, aku kalah darimu karena aku tidak pandai belajar. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte pedang. Ilmu pedang sekte pedangku tidak ada bandingannya di dunia, dan ilmu pedang sekte pedangku tidak ada bandingannya di dunia. Ya. Julian tampak tidak percaya. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang jenius dari Paviliun Pedang Klan Laut. Bahkan Anda sangat jahat. Seberapa kuat ilmu pedang Paviliun Pedang Klan Laut? Julian tampak menghina. Segera, dia berbalik dan pergi. Saat ini, di luar ring, para tetua sekte Paviliun Pedang Klan Laut sedang berkumpul dengan istana Tuan Kota dan beberapa orang berkuasa di kota. Wajah penguasa kota menjadi gelap dan dia berkata, orang ini agak gila. Saya akan pergi menemuinya. Mendengar ini, sesepuh itu meliriknya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tidakkah menurutmu kejahatannya tidak cukup? Tidak, tetua, orang luar ini terlalu gila. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar berpikir klan laut kita mudah ditindas. Tetua itu dengan lembut mengelus janggut putihnya dan berkata, dia menantang sekte pedangku, dan ilmu pedang sekte pedangkulah yang dia tantang. Bukan giliranmu untuk menjadi orang luar, aku akan melakukannya sendiri. Kata sesepuh, dan dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di atas ring, menghalangi jalan Julian. Kenapa, kamu pergi begitu saja? Penatua muncul di atas ring dan menatap Julian sambil tersenyum. Julian memandang orang tua yang muncul. Dia tahu bahwa ini adalah tetua dari sekte pedang. Di lain waktu, dia akan menunjukkan rasa hormat, tetapi sekarang, dia ingin tinggal di klan laut dan menanyakan keberadaan pedang ilahi Ziwei. Dia tampak sombong dan berkata, apa? Kamu tidak mengizinkan saya pergi. Pada saat ini, Ragnar berjalan mendekat dengan ekspresi tertekan di wajahnya, menundukkan kepalanya dan berteriak, Elder, maafkan saya tidak pandai belajar dan saya telah mempermalukan sekte pedang. Orang tua itu sedikit menyerah dan berkata, turun. Ya. Ragnar berbalik dan pergi. Orang tua itu memandang Julian dan berkata sambil tersenyum, anak muda, apakah kamu sangat baik? Kamu berani datang ke klan laut untuk menantang sekte pedang. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya mendengar bahwa ilmu pedang klan laut tidak ada bandingannya di dunia, jadi saya datang ke sini untuk menantangnya. Sekarang sepertinya saya sedikit kecewa. Anak muda, bagaimana kalau aku mempermainkanmu? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Julian mundur beberapa langkah sedikit, menatap lelaki tua itu, dan berkata, senior, apakah kamu bercanda? Kamu senior, dan saya junior, beraninya aku melawanmu. Haha, bukan itu yang kamu katakan tadi. Dengan keraguan di wajah Julian, dia berkata, senior, bagaimana dengan ini? Mari kita berkompetisi dalam ilmu pedang tanpa menggunakan kekuatan magis apapun. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan segera keluar dari klan laut. Tapi, jika Anda kalah. Aku kalah seperti ini, tanya lelaki tua itu. Mata gelap Julian berputar, dan dia berkata, saya adalah pria yang mencintai pedang sama seperti hidupnya. Jika Anda kalah, bagaimana kalau Anda membawa saya ke sekte pedang dan biarkan saya melihat ilmu pedang ajaib dalam kitab suci sekte Paviliun Pedang? Tujuan dari kompetisi Julian adalah untuk terus bertahan di klan laut dan menemukan pedang ilahi Ziwei. Adapun kekuatan magis ilmu pedang, dia sebenarnya tidak begitu penasaran tentangnya. Oke, aku berjanji padamu. Tetua Paviliun Pedang Klan Laut menyetujui Julian. Jika Julian benar-benar dapat mengalahkannya dalam ilmu pedang, maka ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Julian pasti lebih baik daripada ilmu pedang Paviliun Pedang Klan Laut. Ini juga menunjukkan bahwa Julian tidak mendambakan ilmu pedang Paviliun Pedang Klan Laut, tetapi hanya ingin menonton lebih banyak kendo, hanya dalam hal ini bagaimana kamu bisa melangkah lebih jauh di jalan kendo. Mendengar persetujuan tetua Paviliun Pedang Klan Laut, Julian tidak bisa menahan tawa. Bab 1343, Berita tentang Pedang Ilahi Ziwei. Kenapa kamu tertawa? Julian tiba-tiba tertawa, membuat sesepuh Paviliun Pedang Klan Laut bingung.
Tidak ada yang perlu disenyumkan. Julian menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan wajah serius, saya hanya berpikir merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bersaing dengan pendekar pedang yang kuat seperti senior. Senior, silakan datang. Dia memberi isyarat mengundang. Tetua itu berjalan menuju tengah ring. Julian mengikuti di belakang. Keduanya muncul di atas ring, saling menatap mata. Cahaya keemasan melintas di tangan sesepuh paviliun pedang klan laut, dan kemudian pedang panjang emas muncul di tangannya. Pedang panjang itu memiliki bilah emas dan bersinar dengan cahaya keemasan, membuatnya terlihat sangat mempesona. Selain itu, ada beberapa kata misterius yang terukir di pedang tersebut, yang memberitahukan asal-muasal pedang ini. Julian punya ide. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, pedang ini sangat bagus. Saya telah melihat banyak senjata ajaib. Pedang senior termasuk di antara 3 pedang teratas yang pernah saya lihat. Julian mulai memuji. Bagus sekali. Penatua itu tampak rendah hati dan berkata, itu hanya pedang yang sangat biasa. Julian bertanya sambil tersenyum, hampir semua orang di klan laut berlatih ilmu pedang. Pasti ada banyak senjata ajaib di klan laut. Para senior seharusnya melihat banyak senjata ajaib. Di mata para senior, hanya pedang itu yang bisa disebut menjadi nomor 1 di dunia. Apakah kamu orang nomor 1 di dunia? Orang tua itu mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika Anda ingin mengatakan bahwa pedang adalah yang terbaik di dunia, itu pasti pedang nenek moyang kita. Oh. Julian menjadi tertarik dan bertanya, senior, bisakah Anda membicarakannya? Tetua berkata, nenek moyang klan kami awalnya adalah seorang kultivator biasa. Secara kebetulan, dia mendapat senjata ajaib. Senjata ajaib ini menyembunyikan ilmu pedang yang tak tertandingi. Nenek moyang kami bepergian ke luar negeri dan datang ke sini. Saya menetap di Pulau Pianhai dan mulai belajar dengan serius, menguasai ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menciptakan sekte pedang. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Mungkinkah nenek moyang klan laut ini adalah makhluk yang menangkap pedang ilahi Ziwei saat itu? Dan apakah yang disebut senjata ajaib ini adalah pedang ilahi Ziwei? Julian tidak bertanya secara langsung, tapi menghela nafas dan berkata, hei, sayang sekali saya lahir di era ini. Jika saya lahir di era di mana nenek moyang klan laut tinggal, saya mungkin bisa berdiskusi tentang pedang dengan nenek moyang klan laut. Anak muda, kamu sangat gila. Tetua paviliun pedang klan laut melirik ke arah Julian, tersenyum tipis, dan berkata, tahukah kamu seperti apa keberadaan nenek moyang kita? Tahukah kamu alam nenek moyang kita? Seberapa tinggi ilmu pedang nenek moyang klan? Julian tersenyum ringan dan berkata, saya tidak tahu, tapi jika saya berada di era yang sama dengannya, saya pasti bisa mengalahkannya. Julian sangat percaya diri. Kalahkan aku, kamu memiliki kesempatan ini. Tetua paviliun pedang klan laut mengelus janggut putihnya. Apa? Julian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan bahwa aku memiliki kesempatan untuk mengalahkanmu? Ya. Tetua paviliun pedang klan laut mengangguk. Dengan ekspresi terkejut di wajah Julian, dia berkata, ada kutukan di dunia ini. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup lebih dari 1 juta tahun. Dan nenek moyang klan Anda adalah orang-orang dari tahun yang tak terhitung jumlahnya. Peluang apa yang saya memiliki? Hehe. Orang tua paviliun pedang klan laut tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Di pulau tempat klan laut saya berada, ada artefak magis. Selama Anda mengambil artefak ilahi, Anda dapat mengabaikan kutukan dari dunia ini dan memiliki kehidupan tanpa batas. Ini juga alasan mengapa nenek moyang kita menetap di sini. Nenek moyang klan kita telah mengambil benda suci itu bertahun-tahun yang lalu. Mendengar ini, Julian terkejut. Ada kutukan di dunia ini, dan tidak ada makhluk yang bisa lepas dari kutukan tersebut. Dia tidak menyangka ada semacam benda suci di pulau ini. Setelah mengambil benda suci itu, dia bisa mengabaikan kutukan dunia ini. Jimat macam apa ini? Jika begini, bukankah ada banyak orang kuat di pulau ini? Tetua paviliun pedang klan laut sepertinya telah membaca pikiran Julian, tersenyum dan berkata, meskipun ada semacam benda suci di pulau itu, jumlah benda suci itu sangat langka, dan tidak semua makhluk pulau dapat mengambil benda suci itu. Hanya orang jenius sejati, dan orang kuat sejati yang memenuhi syarat untuk menerima benda ketuhanan. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terlalu memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi mengubah topik dan bertanya, seperti apa pedang nenek moyang sekte pedang. Saya sangat menyukai senjata ajaib dan berharap untuk melihat lebih banyak senjata ajaib. Tetua dari sekte pedang berpikir sejenak dan berkata, nenek moyang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan saya hanya melihat leluhur sekali. Namun, saya belum pernah melihat pedang leluhur. Saya hanya membaca beberapa catatan di buku kuno. Pedang leluhur pedang itu adalah pedang Dewa Ungu, yang sepertinya disebut Ziwei. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Pedang ilahi Ziwei memang ada di klan laut. Tapi sekarang dia khawatir. Pedang ilahi Ziwei berada di tangan leluhur klan laut. Orang ini telah hidup entah berapa tahun. Kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bagaimana kita bisa mengambil kembali pedang ilahi Ziwei sekarang? Apakah kamu harus bergantung pada Zuzu?
Julian menarik napas dalam-dalam. Segera, saya berhenti memikirkannya. Prioritas utama adalah mengalahkan para tetua paviliun pedang klan laut. Hanya dengan mengalahkan para tetua paviliun pedang klan laut Anda dapat memiliki kesempatan untuk pergi ke paviliun pedang klan laut. Selebihnya akan kita bahas nanti. Dia mengangkat pedang Nagano satu di tangannya dan berkata, "Senior, ambil tindakan." Tetua paviliun pedang klan laut terkekeh dan berkata, "Kamu adalah seorang pemuda, kamu harus mengambil langkah pertama. Begitu aku menghunus pedangku, kamu tidak punya kesempatan." Julian berbicara dengan tenang. Bukan karena dia sombong. Namun kenyataannya memang demikian. Alam pedang pertama dan kedua yang dia kembangkan hanya memiliki dua gerakan. Anak muda yang gila, tetua dari sekte pedang tampak tenang. Meskipun Julian mengalahkan murid jenius dari sekte pedang, di matanya, Julian tidak layak untuk disebutkan. Kalau begitu, aku tersinggung. Julian juga tidak sombong. Memegang pedang naga pertama, dia menyerang dengan cepat. Dia mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju sesepuh paviliun pedang klan laut dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, pedang di tangannya bergerak dan dia muncul di depan sesepuh paviliun pedang klan laut dalam sekejap. Sebelum tetua sekte pedang bisa bereaksi, pedang di tangan Julian sudah menempel di dadanya. Ini. Dia tampak kaget. Bukan karena dia tidak bereaksi, tapi dia tidak tahu bagaimana menanggapi gerakan pedang Julian. Saat Julian menghunus pedangnya, dia melihat gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan linglung. Semua gerakan pedang ini adalah keterampilan pedang terbaik di dunia. Menghadapi jurus pedang seperti itu, dia tidak bisa bereaksi atau menghadapinya. Dalam sekejap, pedang Julian menempel di dadanya. "Senior, apakah kamu yakin?" Julian bertanya sambil tersenyum. "Kamu, ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan?" Keringat dingin muncul di tulang punggung sesepuh paviliun pedang klan laut saat dia menatap Julian. Saat ini, ribuan makhluk berkumpul di luar arena. Semua orang tercengang. Karena, pada saat Julian bergerak, mereka juga melihat apa yang tampak seperti gerakan pedang Julian di seluruh arena. Jurus pedang ini hanya ada sesaat. Ketika mereka bereaksi lagi, pedang Julian sudah menyentuh dada tetua sekte pedang. Mereka semua adalah makhluk klan laut. Meskipun mereka belum bergabung dengan sekte pedang, ilmu pedang dari sekte pedang tersebar ke seluruh klan laut, dan mereka semua telah belajar lebih banyak dan kurang lebih memahaminya. Sekarang melihat ilmu pedang Julian, mereka semua terkejut. Bab 1344, Bimbingan. Tetua paviliun pedang klan laut terkejut. Ilmu pedang Julian sangat luar biasa. Julian, sebaliknya, hanya tersenyum tipis. Dia menyingkirkan pedang naga pertama, memandang para tetua dari sekte pedang, dan bertanya sambil tersenyum, "Senior, bolehkah saya pergi ke sekte pedang sekarang untuk menonton beberapa ilmu pedang di sekte pedang?" Tetua dari sekte pedang sadar. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang Julian, dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di usia yang begitu muda, Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang pedang. Mungkin, di sekte pedangku, kamu bisa mencapai tingkat ilmu pedang yang sama. Satu-satunya yang berdiri bahu-membahu denganmu adalah pemimpin sekte dan leluhur saat ini." Para tetua paviliun pedang klan laut memberi Julian penilaian yang sangat tinggi. Dia belum pernah mendengar tentang keterampilan pedang Julian. Namun, ilmu pedangnya bukannya tak terkalahkan. Para tetua sekte pedang merasa bahwa masih ada orang yang dapat menyaingi Julian di sekte pedang, dan itu adalah pemimpin dan leluhur sekte saat ini. "Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membawa Anda ke sekte pedang. Selama kemampuan saya memungkinkan, Anda dapat melihat keterampilan unik ilmu pedang. Namun, saya hanyalah seorang tetua di sekte pedang, dan masih ada beberapa ilmu pedang yang saya miliki. Apa yang tidak dapat saya tonton, Anda juga tidak dapat menontonnya." "Sudah cukup, terima kasih senior." Julian mengepalkan tangannya dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Tetua paviliun pedang klan laut berkata, "Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di sini, dan itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Jika pahlawan muda tidak sibuk, tunggu setengah tahun lagi. Setelah setengah tahun, saya akan mengantarmu kepada paviliun pedang klan laut secara pribadi." "Ini tidak terlalu sibuk." Julian membuka mulutnya dan berkata, "Bagi para beku, setengah tahun hanyalah menjentikkan jari. Bagi sebagian orang kuat, retret bisa memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun." Tetua paviliun pedang klan laut tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Julian juga keluar dari ring dan mendatangi Alif dan Yelena. Alif mengacungkan jempol dan berkata sebagai penghargaan, "Ya, ini sungguh luar biasa." Mata Yelena bersinar dengan kekaguman dalam ekspresinya. Ilmu pedang Julian begitu menakutkan sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Selanjutnya, tetua sekte paviliun pedang klan laut secara pribadi mengatur agar Julian dan yang lainnya untuk menginap di sebuah penginapan mewah di kota. Dan Julian juga mengetahui bahwa para tetua dari sekte pedang datang ke kota terpencil ini kali ini untuk memilih beberapa anak muda berbakat sebagai murid dari sekte pedang. Julian juga menunggu dengan sabar di sini. Selama periode ini, Ragnar terus mendatangi Julian. Karena dia dikejutkan oleh Julian dan sangat terkesan dengan ilmu pedang Julian. Dia datang ke Julian hanya dengan satu tujuan, yaitu meminta Julian memberinya bimbingan.
Begitu mereka datang dan pergi, Julian dan Ragnar juga menjadi akrab satu sama lain. Julian merasa bahwa ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Ragnar terlalu kejam dan kejam. Pada zaman kuno, nenek moyang pendekar pedang membagi kendo menjadi 5 bidang pedang utama. Secara berurutan, ada jurus pedang, bayangan pedang, hati pedang, niat pedang, semuanya menjadi satu. Kelima bidang ini sangat sederhana. Setiap rangkaian ilmu pedang terdiri dari 5 bidang. Bagian paling dasar dari seperangkat ilmu pedang adalah jurus pedang, diikuti bayangan pedang, lalu hati pedang, lalu niat pedang, dan terakhir kesatuan. Julian telah bertarung di dunia kesengsaraan selama 30.000 tahun sebelumnya, dan dia juga memahami jalur budidaya pedang. Dalam keadaan normal, pertama-tama seseorang harus berlatih 5 alam pedang utama. Kembangkan seperangkat ilmu pedang ke tingkat tertinggi dan tingkatkan setiap ilmu pedang Anda. Misalnya, jurus pedang menggabungkan lebih banyak keterampilan pedang ke dalam jurus pedang untuk meningkatkan kekuatan alam pedang pertama. Namun, jalur kultivasi Julian menuju ke arah yang berlawanan. Jika Anda melatih jurus pedang, Anda akan menjadi jurus pedang, dan jika Anda melatih bayangan pedang, Anda akan menjadi bayangan pedang. Dengan cara ini, meskipun ranah pedang pertama dan kedua sangat kuat, tidak ada gunanya melawan orang yang benar-benar kuat karena ilmu pedangnya tidak memiliki banyak inti. Senior di dunia kesengsaraan telah memberinya bimbingan sebelumnya. Yang disebut hati pedang adalah hati orang yang memegang pedang. Jika keadaan pikirannya berbeda, pedang yang digunakan pun akan berbeda. Jantung pedang adalah jantungnya Tao. Hanya dengan pikiran Tao yang kokoh kita dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi. Adapun niat pedang, ini adalah bagian paling penting dari serangkaian ilmu pedang. Niat pedang terkait dengan hati pedang, dan tergantung pada keadaan pikiran, niat pedang yang ditampilkan juga sangat berbeda. Jika ada niat membunuh di dalam hati, maka akan ada niat membunuh di dalam pedang. Hati tetap tenang seperti air, dan niat pedang yang ditampilkan tenang. Tentu saja, ini adalah yang paling dangkal dan mendasar. Dengan keadaan Julian saat ini, dia hanya dapat memahami hal-hal paling mendasar ini. Seni ilmu pedang sangat luas dan mendalam, dan banyak orang kuat menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa mampu memahami esensinya. Julian juga mengandalkan usia tuanya dan mulai menunjukkan Ragnar. Saya tidak mengerti ilmu pedang, tapi saya bisa menebak bahwa orang yang menciptakan ilmu pedang ini pastilah orang dengan temperamen buruk, atau dia sama sekali bukan manusia, melainkan binatang buas, dengan kekuatan darah di dalamnya. Tubuhnya pedang sudah dipenuhi dengan permusuhan, yang mengarah pada permusuhan pada pedang. Anda telah melatih ilmu pedangnya dan memulai jalur ilmu pedangnya, jadi segera setelah Anda menghunus pedang, aura di tubuh Anda menjadi ganas. Kamu bukanlah makhluk yang menciptakan ilmu pedang. Kamu tidak memiliki garis keturunannya. Kamu tidak mengetahui keadaan pikirannya ketika dia menciptakan rangkaian ilmu pedang ini. Jika kamu mempraktikannya dengan gegabah, itu hanya akan merugikanmu dan tidak ada gunanya. Ragnar mendengarkan dengan cermat. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan kumpulan ilmu pedang ini. Itu hanya ilmu pedang ajaib yang saya temukan di pavilion kitab suci sekte pedang saya. Saya mempraktikannya sesuai dengan catatan manual pedang. Sekarang, saat aku menggunakan pedang, nafas di tubuhku memang akan berubah. Kadang aku bahkan tidak bisa mengontrol nafas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ragnar bertanya dengan rendah hati. Julian berkata, lepaskan kendo yang sedang kamu latih sekarang dan temukan kendo yang cocok untukmu lagi, atau buatlah sendiri. Ragnar tampak malu dan berkata, penciptaan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memandang Julian dengan penuh semangat, dengan sedikit ekspresi memohon, dan berkata, bisakah kamu mengajariku ilmu pedang yang kamu latih? Tentu. Julian mengangguk setuju. Sebab, ia mendengar dari para senior di dunia kesengsaraan bahwa pada zaman dahulu, leluhur pedang sering memberikan ceramah umum dan mengajarkan ilmu pedangnya kepada dunia. Namun, tidak ada yang bisa mencapai ranah pedang leluhur. Bahkan leluhur pedang mengajarkannya di depan umum. Dia baru saja mempelajari kendo leluhur pedang. Sekarang dia mengajarkannya kepada orang lain, yang juga merupakan bagian dari semangat kendo leluhur pedang. Mendengar ini, Ragnar tampak bersemangat, benarkah? Ya. Julian mengangguk dan berkata, sebenarnya, ilmu pedang saya sangat sederhana. Ilmu pedang saya tidak memiliki banyak hal yang rumit. Saya hanya mempelajari jurus pedang dari seluruh dunia dan mengintegrasikan semua jurus pedang yang telah saya pelajari ke dalam satu gerakan. Julian menceritakan segalanya tentang jalur kultivasinya. Ragnar mendengar ini dan tampak bingung. Terintegrasi ke dalam jurus pedang, diintegrasikan ke dalam jurus pedang biasa, bisakah itu sekuat itu? Dia tidak mempercayainya. Ya. Julian menepuk bahu Ragnar, berdiri, dan berkata, ini bukan kendo saya, ini kendo senior tertentu. Kendo senior tampak sederhana, tetapi sangat sulit. Selama berabad-abad, hanya segelintir orang yang mampu mencapai angka tertinggi. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Dan Ragnar juga sedang melamun. Pelajari ilmu pedang dari seluruh dunia dan gabungkan ilmu pedang menjadi satu gerakan. Gerakan pedang, bayangan pedang, hati pedang, niat pedang, semuanya menjadi satu. Dia bergumam pelan, memikirkan tentang apa yang dikatakan Julian. Tuan.
Setelah beberapa saat, dia sadar dan memanggil, tapi Julian sudah pergi. Apakah ini baik-baik saja? Dia memiliki keraguan tentang kata-kata Julian, dan begitu saja, dia mampu berlatih ilmu pedang yang tak tertandingi. Bab 1345, Pelatihan Pedang. Setengah tahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Julian menunggu dengan sabar di kota di tepi pulau sampai para tetua sekte pedang merekrut murid. Selama periode ini, dia menunjukkan Ragnar dari waktu ke waktu. Setelah Ragnar mengetahui tentang jalur kultivasi Julian, dia juga memikirkannya. Setelah Julian pergi, dia memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan ilmu pedang yang sedang dia latih. Di kota, sebuah villa. Ragnar sedang duduk bersila di halaman. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Segera, dia mengaktifkan kekuatan abadinya dan mulai memotong pedang yang telah dia latih. Dia ingin menyingkirkan ilmu pedangnya dan mempraktikkannya lagi. Dia telah berlatih sejak lama, dan sekarang dibutuhkan keberanian besar untuk mengubah keterampilan pedangnya. Kebanyakan biksu tidak memiliki keberanian untuk mengubah keterampilan pedang mereka yang telah mereka pamerkan dengan susah payah. Julian sudah keluar kota dan sedang duduk di pantai di luar kota, memandangi laut yang tenang di depannya. Saat ini, suasana hatinya seperti air laut yang tenang tanpa bekas ombak biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan beberapa riak muncul di spons, diikuti gelombang. Suasana hatinya tampak berubah seiring perubahan permukaan laut. Tak lama kemudian, terjadilah tsunami di laut. Gelombang besar setinggi ratusan meter menyapu, terus-menerus menghantam pulau tersebut. Namun, ada formasi misterius di sekitar pulau, dan lingkaran emas misterius menghalangi tsunami. Darah di tubuh Julian tidak bisa tidak mendidih, seperti tsunami. Saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera memanggil pedang naga pertama. Tubuhnya bersinar, muncul di udara, dan mulai berlatih pedang. Gerakan pedangnya tidak cepat atau lambat, itu hanyalah gerakan pedang biasa. Namun, niat pedang yang diubah dari pedang panjang di tangannya seperti gelombang laut yang deras, menyapu gelombang demi gelombang di luar formasi. Adegan ini berlangsung sekitar 2 hari. 2 hari kemudian, Julian berhenti. Dia berdiri di langit, memandangi laut yang tenang di luar, dan bergumam pelan di dalam hatinya, apakah ini alam ketiga dan keempat dari pedang leluhur pedang Dao. Pedang bergerak dengan hati, dan makna di dalam hati adalah makna di dalam pedang. Julian berdiri di udara, memandangi laut di luar, melamun. Saat ini, di rumah abadi. Zuzu berkumpul dengan Qiling. Keduanya menatap Julian di luar. Qiling terkekeh dan berkata, untuk waktu yang lama, sang guru telah mempelajari kekuatan magis orang lain dan tidak pernah mulai memahaminya sendiri. Ini pertanda baik, setiap orang telah mulai memahami Tao sendiri. Zuzu mengangguk ringan dan berkata, dengan penguasaan pedangnya, dia sudah cukup untuk memahaminya sendiri. Meskipun apa yang dia pahami hanyalah yang paling sederhana dan paling dangkal, ranahnya saat ini sangat rendah. Saat dia benar-benar menjadi seorang dewa, kamu benar-benar dapat memahami apa itu Tao dan apa itu pedang Dao. Qiling bertanya, ayahmu pernah pergi ke makam pedang leluhur dan mempelajari kendo leluhur pedang. Menurutmu, level apa yang telah dicapai master dalam kendo? Dengan baik. Zuzu berpikir sejenak dan berkata, hanya dapat dikatakan bahwa di era sekarang ini, ilmu pedangnya sangat menakutkan. Seiring dengan peningkatan wilayahnya, ilmu pedang yang dia kuasai sudah cukup untuk menjadikannya orang yang kuat. Tapi, dibandingkan dengan pendekar pedang yang sangat kuat, dia jauh tertinggal. Jangan bicara tentang leluhur pedang yang menciptakan ilmu pedang, tapi mari kita bicara tentang ayahku. Ayahku hanya mencapai 1/10 atau 2/10 dari warisan sebenarnya dari leluhur pedang, dan pencapaian Julian dalam ilmu pedang telah mencapai bahkan tidak mencapai 1/100 miliar level ayahku. Perjalanannya masih panjang. Jika dia ingin benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, penguasaannya saat ini masih jauh dari cukup. Tapi, saya yakin dia bisa menempuh jalannya sendiri. Meskipun ilmu pedang Julian sudah menakutkan, menurut Zuzu, itu tidak cukup. Namun, dia percaya pada Julian dan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi pejuang yang benar-benar tak tertandingi dan menaklukkan dunia. Qiling tersenyum dan berkata, kamu sangat percaya diri padanya. Pasti, Zuzu berkata, masa depanku telah lama terikat padanya. Aku harus percaya padanya meskipun aku tidak percaya padanya. Keduanya sedang mengobrol tentang Julian. Tapi Julian sedang mempelajari pedangnya. Dia tidak tahu apakah pemahamannya benar. Tapi, dia memutuskan untuk mencobanya. Dalam pengetahuan dan pemahamannya, setiap rangkaian ilmu pedang dapat dibagi menjadi 5 bidang pedang utama. Dan sekarang, dia hanya memahami alam pedang pertama dan kedua. Adapun alam pedang ketiga, keempat, dan kelima yang telah dia pelajari, dia belum memahaminya. Dia menutup matanya. Ilmu pedang paling sederhana terlintas dalam pikiran. Kumpulan ilmu pedang ini adalah pedang Qian Kun Yiki. Ini adalah ilmu pedang yang dipelajari Julian di sebuah pulau di bumi sejak lama. Saat itu, dia hanya mengikuti contoh dan hanya mempelajari jurus pedang. Sekarang, dia mulai menyempurnakan rangkaian keterampilan pedang ini. Pedang Qian Kun Yiki meminjam energi sebenarnya dari Qian Kun untuk memancarkan 2 energi pedang Qian Kun dan Kun.
Rangkaian ilmu pedang ini mendominasi, tajam dan aneh, serta mengandung kekuatan Qian Kun yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, dia telah melepaskan Qian Kun Qi. Saat ini, dia pindah. Tubuh itu melintas dan muncul di udara. Pada saat ini, keadaan pikirannya seperti tsunami dari dunia luar, bergejolak dan ganas. Saat dia menggunakan pedang Qian Kun Yiki, energi pedang yang diubah dari pedang naga pertama di tangannya juga membawa kekuatan yang bergejolak dan ganas, seperti halnya itu seperti tsunami di luar formasi. Dia tidak menggunakan energi aslinya, tetapi hanya melatih pedangnya. Namun, niat pedang yang terpancar darinya menahan tsunami di luar. Dalam proses berlatih ilmu pedang, dia sepenuhnya mengintegrasikan pukulan pedang, bayangan pedang, hati pedang, dan niat pedang. Dan kesatuan terakhir. Ini adalah tingkat ilmu pedang tertinggi. Setelah Anda mencapai tingkat ini, ilmu pedang apapun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan pemahaman Julian tentang pedang saat ini masih belum bisa disatukan. Dengan pemahamannya tentang pedang, dia masih belum bisa mencapai kondisi kesatuan. Dia terus mencoba. Gabungkan secara acak jurus pedang yang telah Anda pelajari untuk membentuk satu set keterampilan pedang yang lengkap. Setiap rangkaian keterampilan pedang berisi jurus pedang, bayangan pedang, hati pedang, dan niat pedang. Ragnar secara paksa memutuskan semua hubungan dengan Kendo. Pada saat ini, dia telah melupakan ilmu pedangnya. Dia berdiri dan ingin mencari Julian dan bertanya tentang ilmu pedang lagi. Namun, setelah pergi ke penginapan tempat Julian menginap, dia tidak menemukan Julian, jadi dia melihat sekeliling, dan akhirnya meninggalkan kota dan menemukan Julian sedang berlatih permainan pedang di dekat pantai. Dia berdiri di kejauhan, diam-diam menyaksikan Julian melatih pedangnya. Dia dapat menemukan bahwa tubuh Julian tidak memiliki fluktuasi energi yang sebenarnya, dan pedang Julian tidak memiliki energi yang sebenarnya, tetapi pedangnya memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa maksud pedang Julian persis sama dengan tsunami di luar formasi. Apakah ini jalan pedangnya? Ragnar bergumam pelan. Buku-buku kuno peninggalan nenek moyang kita menunjukkan bahwa cara ilmu pedang yang sebenarnya adalah mampu mengirimkan kekuatan untuk menghancurkan dunia tanpa meminjam kekuatan abadi. Guru tidak menggunakan ki apapun, tetapi dia mampu menahan tsunami. Mungkinkah guru telah mencapai ambang Tao? Tapi, itu salah. Menurut buku-buku kuno peninggalan nenek moyang kita, hanya dengan melampaui negeri dongeng dan mencapai alam ketuhanan kita dapat benar-benar mewujudkan pencerahan. Ragnar memandang Julian yang sedang melatih pedangnya di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Bersambung.